Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Leni Septiani, Fitriani Kusumahartanti, Imtiaza Nihilahadana, dan Hari Rahardian Pramana akan mempresentasikan materi tentang uraian fonem dan suku kata. Simak terus ya. Yang pertama, kita akan membahas uraian fonem. Transkripsi fonemik. Menurut tingkat kehalusan dalam realisasi kebahasaan yang ingin diperolehnya, ia gunakan apa yang disebut transkripsi. Transkripsi fonemik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa sesuai dengan yang dilafalkan. Pembicaraan tentang transkripsi kasar sewajarnya membawa pengertian kita terhadap fonem. Bunyi yang secara fonetis berbeda dalam lingkungan yang sama yang berpengaruh membedakan kata-kata yang berlainan, dinyatakan dengan fonem-fonem yang berbeda. Cara melafalkan fonem. Fonem diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fonem vokal dan fonem konsonan. Muhlis mendefinisikan bunyi vokoid sebagai bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan pada daerah artikulasi. Sedangkan fonem konsonan disebut juga dengan bunyi kontoid. Bunyi kontoid yaitu bunyi yang dihasilkan melalui penyempitan pada daerah artikulatoris. Bahasa Indonesia memiliki 28 buah satuan bunyi yang terkecil sebagai pembeda makna, yang biasa disebut dengan istilah fonem, yaitu 6 buah fonem vokal dan 22 fonem konsonan. Sebagai contoh, cara melafalkan fonem vokal seperti vokal A dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke bawah, disertai dengan mengembuskan udara keluar, sedangkan mulut dibuka lebar-lebar memudar. Lafal vokal I dilafalkan dengan cara menarik lidah ke depan dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dilebarkan dan tidak memudar. Lalu, untuk lafal konsonan seperti lafal konsonan B dilafalkan dengan cara mula-mula mengatupkan kedua belah bibir rapat-rapat. Lalu, udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua buah bibir itu terlepas. Contoh lainnya, lafal konsonan P. Konsonan P dilafalkan dengan cara mula-mula mengatupkan kedua bibir rapat-rapat, lalu udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua bibir itu terlepas. Cara menguraikan fonem. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis antara dua garis miring, misalnya pada kata pola dan bola. Fonem yang berbeda adalah fonem P dan B. Berikut cara menguraikan fonem secara lebih rinci. 1. Catatlah bunyi-bunyi fonetis yang hampir mirip. 2. Catatlah bunyi-bunyi yang selebihnya. 3. Dengan kasar kontras, karena lingkungan yang sama atau hampir mirip itu sebagai fonem-fonem yang berlainan. 4. Dengan dasar lingkungan yang komplementer, anggaplah bunyi yang fonetis mirip itu sebagai fonem yang sama. 5. Anggaplah semua bunyi-bunyi yang terdapat pada hal kedua sebagai fonem-fonem tersendiri. Dan yang keenam, bunyi-bunyi prosodi diberlakukan cara yang sama untuk menguraikannya. Suku kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suku kata didefinisikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari satu atau lebih urutan fonem yang menjadi penyusun dari kata. Suku kata ditandai dengan adanya vokal atau diftong. Tujuan dari mempelajari pemenggalan suku kata adalah 1. Jika kita melihat peranan suku kata dalam bahasa tulisan, maka pemenggalan suku kata perlu dilakukan ketika kata yang kita tulis panjangnya melebihi batas kanan kertas. 2. Jika kita melihat peranan suku kata dalam bahasa lisan, maka pemenggalan suku kata perlu untuk mengetahui bagaimana cara mengucapkan suatu suku kata. Suku kata dalam bahasa Indonesia selalu memiliki vokal yang menjadi puncak suku kata. Vokal tersebut dapat diikuti oleh satu konsonan atau lebih, atau tidak ada konsonan sama sekali. Suku kata yang berakhiran dengan vokal atau secara susunannya yaitu konsonan vokal dapat disebut dengan suku buka, dan suku kata yang berakhiran dengan konsonan atau secara susunannya vokal konsonan disebut dengan suku tertutup. Contoh dari suku kata adalah ban, makan, sepeda, dan lain-lain. Dalam bahasa Indonesia terdapat pola-pola penyusun suku kata. Pola tersebut adalah: yang pertama, V, satu vokal. Contohnya, anak, yaitu pada suku kata A. Lalu yang kedua, V,
VK atau satu vokal dan satu konsonan. Contohnya pada kata Anda, yaitu pada suku kata an. Yang ketiga, kafe, satu konsonan dan satu vokal. Contoh pada kata pahit, yaitu pada suku kata pa. Yang keempat, KVK, yaitu satu konsonan, satu vokal, dan satu konsonan. Contohnya pada kata kambing, yaitu pada suku kata kam. Yang kelima, KKV, dua konsonan dan satu vokal. Contohnya pada kata sastra, yaitu pada suku kata tra. Yang keenam, KKVK, dua konsonan, satu vokal, dan satu konsonan. Contohnya pada kata kontrak, yaitu pada suku kata trak. Yang ketujuh, VKK, satu vokal dan dua konsonan. Contohnya pada kata ekstra, yaitu pada suku kata X. Yang kedelapan, KVKK, satu konsonan, satu vokal, dan dua konsonan. Contohnya pada kata teks, yaitu pada suku kata teks. Yang kesembilan, KKKV, yaitu tiga konsonan dan satu vokal. Contohnya pada kata strategi, yaitu pada suku kata stra. Yang kesepuluh, KKKVK, tiga konsonan, satu vokal, dan satu konsonan. Contohnya pada kata struktur, yaitu pada suku kata struk. Yang ke-11, KKVKK, yaitu dua konsonan, satu vokal, dan dua konsonan. Contohnya pada kata kompleks, yaitu pada suku kata pleks. Yang ke-12, KVKKK, satu konsonan, satu vokal, dan tiga konsonan. Contohnya pada kata chord, yaitu pada suku kata chord. Pedoman memenggal suku kata. Yang pertama, bila di tengah kata terdapat dua vokal yang berurutan, namun bukan diftong, maka terjadi pemisahan antara kedua vokal tersebut. Kemudian yang kedua, bila di tengah kata terdapat konsonan yang diapit oleh dua vokal, maka pemisahan dilakukan sebelum konsonan. Kemudian yang ketiga, bila di tengah kata terdapat dua konsonan atau lebih, maka pemisahan dilakukan sebelum konsonan tersebut. Kemudian yang terakhir, imbuhan dan partikel biasanya ditulis serangkai dengan kata dasar. Pada penyukuan dipisahkan. Seperti halnya dengan sistem vokal yang mempunyai diftong dan deretan vokal yang biasa, sistem konsonan yang biasa di samping gugus konsonan seperti yang telah digambarkan sebelumnya. Deretan dua vokal yang biasa dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, MP pada kata empat, MB pada kata ambil, NT pada kata untuk, ND pada kata indah, NC pada kata lancar, NJ pada kata janji, engka pada kata engkau, engge pada kata angguk, NS pada kata insaf, engs pada kata bangsa, RB pada kata kerbau, RD pada kata merdu, RG pada kata harga, RJ pada kata kerja, RM pada kata cermin, RN pada kata warna, RL pada kata perlu, RT pada kata arti, RK pada kata terka, RS pada kata bersih, RC pada kata percaya, ST pada kata istri, SL pada kata asli, KT pada kata waktu, KS pada kata paksa, KD pada kata takdir, KN pada kata laknat, dan KL pada kata maklum. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.